70. 15% ini orang-orang nggak bisa pakai, 15% ini orang-orang bintang, 15% ini orang-orang delta rata-rata. Biasanya ini saya bagi dua lagi, delta agak ke kanan atau agak ke kiri, agak nggak pakai atau agak bisa dipakai gitu ya. Perusahaan bisa maju, gitu. Perusahaan Anda bisa maju gitu. Itu biasanya Anda pasti kompeten, Anda adalah seorang bintang, atau karyawan Anda adalah seorang bintang. Karyawan pertama yang Anda rekrut, Anda beruntung dapat karyawan bintang, sehingga mereka kerja dengan baik, perusahaan Anda maju. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang bisa maju, saya alami banyak klien saya, mereka terjebak sampai satu titik mereka mentok. Masalahnya dengan karyawan bintang ini apa? Mau nggak kalau saya tanya ini aja? Saya buat sebuah survei, Anda mau nggak punya karyawan, bisa rekrut karyawan bintang semua? Mau nggak? Mau kan? Banyak orang pasti mau. Itulah kesalahannya. Karyawan bintang ini bukan solusi, karyawan bintang ini justru sumber masalah. Bayangkan, saya kasih perumpamaan, saya lagi makan di Hong Kong, lagi jalan-jalan ke Hong Kong, saya makan di restoran enak. Wih, restorannya enak nih. Kayaknya kalau gue buka di Jakarta ramai nih. Cari siapa kokinya. Oh, kokinya di sana tanya, gajimu berapa di sini? 50 juta, Pak. Oke, saya tawarkan 100 juta kerja di Jakarta, mau nggak? Oh, mau. Datangkanlah koki dari Hong Kong ke Jakarta. Singkat cerita, restoran saya ramai karena rasanya enak. Karena rasanya enak, ramai. Apa yang terjadi setelah restoran saya ramai? Saya untung besar karena yang makan nyantri. Koki saya capek setengah mati karena dari pagi sampai malam masak terus nggak berhenti. Akhirnya apa yang dia lihat? Bosnya lagi hahaha sama temannya, duduk di sebuah meja dan dikagumi orang-orang karena seorang pengusaha sukses. Kokinya merasa, gue kerja makin capek, kok gaji gue segini-gini aja. Dia datang ke saya, Pak, minta naik gaji, benar nggak? Kalau karyawan bintang dan perusahaan yang sukses, ya naik gaji kan? Saya naikin nggak gajinya? Naikin. Kalau saya nggak naikin, ntar dia pindah restoran lain yang ramai. Puas nggak setelah dinaikkan gaji? Ya puas 2-3 bulan. Paling lama setengah tahun. Habis itu minta naik gaji lagi, sampai naik gaji 200 juta, 250 juta. Mulai saya khawatir, wah ini dia sebentar lagi dia bisa nabung nih, dia bisa buka restoran sendiri nih. Mau dinaikin lagi salah, nggak dinaikin pun takut direkrut sama pesaing saya, serba salah. Bingung nggak punya karyawan bintang? Kalau dia keluar, saya punya gantinya. Nggak punya juga, nyari lagi gampang. So, karyawan bintang ini jadi berkat atau jadi masalah bagi perusahaan? Karyawan Anda bintang apa? Sosial rata-rata. Kalau Anda punya karyawan yang ini semua, ya Anda salah rekrut. Gampang. Tapi kalau Anda punya karyawan bintang, jadi yang biasanya terjadi di karyawan saya adalah dia tumbuh sampai ke satu titik antara bintangnya sudah keluar sehingga perusahaannya goyang-goyang, atau bintangnya si owner sendiri dan owner sudah kerja 24 jam sehari kali 7 hari seminggu, nggak bisa nambah lagi, atau dia lagi bintangnya sedang memberontak. Dia mulai nggak setia sama perusahaan, dia mulai jualan produk sendiri atau jualan produk pesaing, dia mulai korupsi, dia mulai whatever it is. Jadi apa yang biasanya dilakukan? Kalau saya buat sederhananya, cerita sederhananya adalah kita mendesain merubah perusahaan kita supaya perusahaan kita bisa tetap maju dengan pakai yang ini. Karena ini contohnya apa? Contohnya ada seorang koki terkenal yang masakannya enak dulu di Amerika, gitu kan ya. Namanya Colonel Sanders. Ya, masakannya enak kan? Oh enak. Bisa nggak dia punya ribuan cabang kayak sekarang? Tidak bisa, karena yang masak cuma dia satu. Akhirnya dia harus berkorban, sebagian besar masakannya mungkin dia buang. Dia hanya mengandalkan satu masakan andalan dia, yaitu ayam goreng. Dan itu disistemasi, dipabrikasi, di saset-saset bumbunya. Udah ayam udah jadi, tinggal cemplungin aja. Jadi sistem, jadi SOP semuanya. Jadi tukang masaknya tinggal potong plastik, tuang ayam gorengnya, dihitung berapa detik atau berapa menit, selesai, angkat, jadi. Ya kan? Jadi kalau caranya cuma begitu, bisa nggak dikerjakan karyawan rata-rata? Berapa lama training yang dibutuhkan untuk masak ayam goreng KFC? 1 minggu training mungkin cukup. Ya, berapa lama training yang dibutuhkan untuk masak spaghetti yang enak?
Bu. Mungkin 2 tahun nggak cukup. Gitu. SOP seolah-olah ada sebagian klien saya yang sudah selangkah lebih maju. Dia sudah tahu bahwa perusahaan butuh SOP. Masalahnya dia over SOP. Jadi over segala sesuatu yang over nggak bagus.